karbon lantai, ini bisa dicatat ya. Karbon lantai adalah cairan pembersih non deterjen yang mengandung desinfektan. Jadi karena dia itu non deterjen, nggak ada busa. Apa itu? Dia tidak ada busa sabunnya. Dia cairan saja, tapi mengandung desinfektan. Desinfektan ini artinya pembunuh kuman dan virus. Cairan ini mampu membunuh kuman yang mudah berkembang, berkembang biak di area lembab serta menghilangkan bau tak sedap. Itu karbon. Nah, karenanya dia biasa digunakan untuk kamar mandi, dapur, atau kandang hewan peliharaan. Ya, jadi untuk menghilangkan bau apa tuh, bau pesing ya kalau dibilang ya, atau di kandang baunya bau banget. Nah, itu bisa dibersihkan dengan karbon. Yang banyak menggunakan karbon ini biasanya kayak rumah sakit, tempat-tempat umum. Nah, sekarang kita masuk mengenal apa bahan utama dari karbon. Bahan utama. Nah, ini bahannya ya. Dari sisa penyulingan getah pohon pinus yang disebut arpus. Gini, pernah lihat ini? Apa itu, Bu? Ya, Damar, betul. Ya, damar, arpus, atau gondorukem orang bilang. Nah ini. Ya, ini damarnya getah pinus tadi. Ini bahan utama untuk yang digunakan untuk membuat karbon. Nah, kemudian kalau tadi dari getahnya, sekarang dari buah pinusnya, dari bijinya ini bisa menghasilkan minyak pinus. Minyak pinus ini juga dijadikan desinfektan atau antibakteri dengan aromanya yang juga sama tajamnya dengan damar tadi, dengan arpus. Kemudian yang bahan yang biasa digunakan untuk karbon juga adalah serai atau minyak serai. Minyak serai ini didapat dari proses yang kemarin saya tunjukkan pakai alat destilasi itu. Serainya dicincang-cincang gitu ya, dipotong-potong kecil, kemudian direbus. Direbus nanti airnya, uapnya itu mengandung air dan minyak. Nah, minyak yang mengapung di atasnya itu ialah yang diambil untuk jadi serai. Nah, ini serai ini yang bagus, hasilnya banyak. Nanti kita berkenalan dengan minyak pinus dan minyak serainya. Khasiat minyak pinus ini banyak sekali. Tadi selain untuk karbon, minyak pinus dihasilkan dari biji maupun daun pinusnya. Biasanya dijadikan minyak esensial, sering digunakan sebagai campuran dalam produk perawatan kulit. Bukan tanpa alasan, karena manfaat pinus sangat baik bagi tubuh. Ya, jadi ini udah dikenal ratusan tahun. Kalau masyarakat Yunani sering menggunakan minyak pinus untuk obat atau merawat kecantikan dan kesehatan kulit. Nah, jadi minyak pinus sendiri ada dua jenis, yang berasal dari daun dan berasal dari biji buahnya. Ini manfaatnya untuk kulit. Ya, jerawat. Nah, yang jerawatan bisa tuh dipotong-potong pakai minyak pinus ya. Bisul. Eksim itu seperti sejenis jamur panu gitu ya. Nah, dan gatal-gatal. Bagus tuh pakai minyak pinus. Selain itu, manfaat pinus juga digunakan untuk kulit kepala, khususnya yang berketombe. Nah, yang jenis kepala yang kering, rambutnya kering dan berketombe, ini cukup dioleskan minyak pinus ke bagian kulit kepalanya.
Kemudian minyak yang berasal dari biji pinus tadi bisa membantu melindungi tubuh dari berbagai virus. Nah, tapi tentu saja harus diimbangi dengan gizi. Ya, dengan konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin. Bisa membantu mengencerkan dahak serta bertindak sebagai ekspektoran ya, untuk mengeluarkan dahak. Membantu mencegah keluarnya lendir dari paru-paru. Ya, jadi banyak. Nah, kemudian minyak serai. Minyak serai ini kenapa digunakan juga sebagai campuran karbol, campuran yang alami untuk karbol lantai karena dia memiliki sifat antibakteri. Nah, dia juga bisa digunakan untuk mengobati luka dan mencegah infeksi. Ya, kalau kita kan kepikirannya kalau luka kasih betadine, ya, taunya itu. Padahal kasih minyak serai juga bisa sembuh. Minyak serai ini yang biasa digunakan untuk minyak urut. Ya, aromanya agak nggak enak kalau kita bilangnya itu yang minyak serai, minyak pijat untuk urut. Minyak serai ini efektif untuk jenis jamur, salah satunya kurap dan gatal. Nah, mirip juga dengan tadi. Kemudian punya sifat antiinflamasi. Inflamasi ini menghentikan rasa sakit. Kalau tulang sakit-sakit gitu ya, pegel, nah kasih aja ini, dioleskan minyak serai, hilang pegel-pegelnya, dia bisa menghilangkan rasa sakit. Kemudian antioksidan. Antioksidan, tahu antioksidan membuang racun dalam tubuh. Detoksifikasi. Jadi kalau nanti sudah balik ke rumah, bisa sering-sering ngamalkan ini serai, dipotong-potong, direbus jadi teh serai. Minumnya kapan pulangnya? Masih lama, Bu. Ya anggap aja bentar lagi gitu loh, jangan dipikirin lama, ya nggak? Nah, capek kalau mikir lamanya. Betul, mudah-mudahan. Oh, baru lama karena baru gabung. Ya. Gini, saya ingat satu quotes tentang tadi semua itu takdir kita itu tergantung dari pikiran kita. Ya, takdir tergantung dari pikiran kita. Jadi hati-hati dengan apa yang kalian atau yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Dan apa yang menjadi kata-kata, apa yang kita katakan itu akan menjadi doa. Tindakan. Menjadi tindakan. Apa menjadi sesuatu yang kita kerjakan. Dan apa yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadi kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan kita setiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Itu akan menjadi karakter. Dan perhatikan karakter kita, karena karakter itu akan menjadi takdir kita. Hati-hati. Jadi kalau takdir kita karakter kita ini memang orangnya rajin, tanda-tanda sukses. Amin. Ya, rajin. Rajin itu karena tadi kebiasaan yang dibuat. Dari mana tadi berasal? Dari pikiran tadi, positif. Jangan berpikir lama nih. Sebentar aja. Karena kita berpikir sebentar aja, singkat saja kita harus isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Jika ada peluang ikut pelatihan, ada peluang untuk belajar, cepat daftar. Ya, jangan sia-siakan, jangan lewatkan karena itu hanya sebentar saja. Jangan pikirnya lama. Oke? Sepakat? Ya, perhatikan apa yang kita pikirkan sekarang. Kita lanjut ke antioksidan. Antioksidan ini membuang racun, jadi kita bagus minum teh serai itu untuk
berfungsi menghilangkan racun. Lanjut, membantu mencegah tukak lambung dan meredakan mual. Ini untuk obat emah. Orang yang sakit emah akut, minyaknya, minyak serai atau mau serainya langsung bisa. Kalau serai tadi dipotong-potong direbus, kan airnya yang diminum. Ya, airnya diminum. Jadi teh serai setiap hari. Nggak pakai gula ya. Jadi dia cuma serainya saja. Nanti Ya, disaring. Kalau nggak ada saringan mau langsung aja juga nggak apa-apa. Jadi anget-anget atau suam-suam kuku gitu diminum. Lebih bagus. Biasanya pakai jahe Bu, enak Bu. Pakai jahe, mau ditambahin jahe boleh. Kalau untuk lambung dia pakai kunyit diparut. Kunyit itu jadi guru herbal di sini ya. Kunyitnya diparut, terus diperas, langsung diminum airnya, nggak usah dicampur air. Itu cepat banget menutupi luka di dalam lambung. Nah, itu kalau dikasih pakai kunyit ya. Nah, tapi kalau dicampur serai lebih bagus lagi karena dia ada antioksidannya. Lanjut, meringankan diare. Ini masih fungsi dari serai tadi ya. Nah, jadi habis. Ambil taman nih berapa? Baik. Nah, itu 3 bahan dari alfus, kemudian minyak pinus, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya vine oil, kemudian minyak serai. 3 bahan itu saja yang dijadikan bahan utama untuk membuat karbon. Nah, jadi saya nggak mau kasih ajarkan yang ribet-ribet, saya mau ajarkan cara membuat yang praktis, sama praktisnya seperti membuat softener kemarin. Membuat softener itu juga banyak caranya, yang ribet-ribetnya banyak, tapi saya ajarkan di sini yang simpel-simpelnya aja. Cuman 1, 2, atau maksimal 3 bahan jadi. Ibarat kata 10 menit langsung jadi, ya. Ini yang saya ajarkan. Kita langsung praktek. Saya sudah bawa bahannya. Nama bahannya ini Karbes. Ini formulanya kita pakai sebanyak 200 ml. Nah, ini sudah jadi ini. Jadi pembersih lantainya sudah jadi. Jadi minyak serai tadi lebih ke aromanya. Bisa Bu ya, aromanya diganti-ganti. Aromanya diganti serai bisa Apa Bu? Kartesnya 200 ml. Ini airnya 350. 3000. Nah, mana lagi botol tadi yang fresh mana? Yang betul itu mana lah? Pakistan nggak ada. Satu aja Bu. Satu aja kan. Satu guru saya karena nyiapinnya cuma 1 materi. Satu aja banyak.
Ya, bahannya jadi membuat karbol itu cukup dengan karbes dan air. Jadi kalau kita beli yang sudah jadi karbol begini, ini kan mahal ongkirnya. Jadi kalau kita mau jualan karbol untuk pengiriman seluruh Indonesia, cukup jual karbes. Karbes itu Bu, kita beli di mana Bu? Ada di toko Kimia Samarinda. KimiaSamarinda.com. Pakai air keran nggak apa-apa, Pak? Karena yang dicari itu cuma aroma pinusnya. Nah, aroma pinusnya ini tajam supaya bisa menutupi bau pesing di WC. Kan di WC itu kan pesing banget tuh. Disiram apa kalah, parfum yang lain semua kalah. Tapi kalau nggak pinus, nah menang pinusnya. Karena dia sangat lebih dominan kebanding yang aroma pesing gitu ya di kamar mandi. Makanya ini yang dipakai. Jadi aroma yang gak enak itu kebentuk semua sama pinus. Gitu. Kalau pakai aroma yang bunga, wah kalah semua kalau ini. Kalau WC umum itu luar biasa gitu ya. Dia perlu ini, nggak bisa diganti sama yang lain, nggak bisa. Makanya yang dicari itu pinus. Baunya tajam tadi gitu Pak. Karena dia ampuh untuk menutupi bau-bau yang nggak sedap itu cukup pakai pinus. Kalau parfum wangi-wangi kalah nggak bisa. Nah, Jadi selain dia bisa nutupi kecoa dan lain-lainnya juga laring. Nah, nggak berani dekat-dekat. Ya dengan pakai ini. Ya abang segala macam nggak mau, nggak betah dia di kamar mandi dengan aroma begini ya, tikus lari gitu ya dengan aroma begini. Nah ada lagi juga yang mencampurkan, oh ini bedanya karbol lantai sama sabun lantai. Kalau sabun lantai dia ada kandungan deterjennya. Kalau karbol nggak ada deterjennya, jadi dia nggak licin, nggak ada ini kesat dia, nggak ada licinnya. Pembunuh bakterinya ada di minyak minusnya, dan ini alami, ya alami dari tumbuhan. Pembunuh virusnya ada di sini. Nah ini selain untuk apa tadi, untuk kamar mandi, untuk meja kerja segala macam bisa pakai ini juga di lab. Nah, kalau desinfektan, bahkan untuk nyemprot, kalau untuk desinfektan apa itu? bisa Nggak juga dicuci pakai sekalian? ini. Kenapa Tinggal itu? Nggak ditambahin air lagi, dicampur air dulu ya yang banyak, baru disemprotkan ke lingkungan. Nah ini bisa jadi desinfektan, ya. Kutu busuk mungkin bisa jadi kecoa aja nggak betah Pak. Apalagi kita busuk. Kenapa? Banyak kutu busuk. Coba aja semprotin. Kenapa? Bisa jadi mati Pak. Dengan jadi selain kamar mandi, kamar-kamar ya, di kamar, di lantai-lantai itu bisa disemprotkan ini. Karena ini dari bahan alami, bahan-bahan ini. Beda sama tadi Wipol ya, Wipol panas. Memang ada orang yang bikin karbol, bahannya ada soda apinya, kemudian ada HCl-nya, jadi itu yang nggak bisa kena kulit panas. Kalau ini semuanya alami, karena dari minyak pinus saja. Nah, dari pohon pinus saja dengan air. Kenapa? Yang kan bisa tadi minyak pinus bisa, tapi akan lebih manjur untuk yang jamur dan sejenisnya untuk penyakit kulit itu langsung dioleskan minyaknya saja. Kalau ini dia udah dicampur air kan, kita mau ngambil aromanya, tapi kalau lebih ampuh lagi minyak pinusnya dioleskan. Itu obat alami. Obat alami. Kenapa? Batuk dahak tadi kan bisa juga ya dengan minum minyak pinus selai. Kenapa Pak? Kecoa juga ya, membasmi. Jadi kamar bapak tempat tidur tuh boleh nanti dipel pakai ini ya, untuk jadi
desinfektan ya. Kalau kemarin lagi wabah-wabahnya corona itu ya ini saya semprotkan, saya bikin ini disemprotkan di meja kerja, di sekeliling, di seluruh rumah, semprotkan ini aja, aromanya enak banget, segar, kamar mandi udah